Anda masih di News Siang bersama saya Desvita Bionda. Pemirsa, sejumlah produsen beras di Indonesia diduga melakukan praktik penipuan terhadap konsumen di Indonesia dengan nilai kerugian mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, modus perusahaan beras yakni mengoplos beras kemasan yang diklaim premium atau medium dengan beras biasa atau mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Saat ini menurut Amran ada 212 merek beras yang diproduksi tidak sesuai aturan. Amran sudah melaporkan temuan Kementerian Pertanian pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. 4 perusahaan besar produsen merek beras yang isinya tidak sesuai regulasi kini tengah diperiksa polisi. Keempatnya adalah Wilmar Group, PT Food Station Cipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas dan kepada saudara-saudara yang lain pengusaha beras seluruh Indonesia jangan melakukan hal serupa. Jangan melakukan hal serupa. Tolong menjual beras sesuai standar yang sudah ditentukan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkap 212 merek beras premium diduga melakukan penyimpangan dengan mengoplos kualitas beras. Pemerintah berjanji akan menindak tegas perusahaan yang terbukti melakukan kecurangan. Oh, lagi ditangani sama kepolisian, ada 212 merek perusahaan sekarang lagi dipanggil ke sini. Nanti pengawasannya ke depan gimana, Pak? Ya, tentu saja ini salah satunya gini, pengawasan itu kan sebetulnya ada sudah ada badan pangan dari pertanian, sudah perdagangan, ya tentu kita sering. Karena kan yang dirugikan masyarakat sebetulnya ya. Jadi dengan harga tertentu, kualitas tertentu tertera, tapi aslinya tidak begitu. Itu kan sebenarnya yang dirugikan masyarakat. Harus ini jadi momen yang baik, kita tidak tegas supaya semua tertib. Kita nggak mau lihat yang belakang, kita mau tertib ke depannya kita tertib. Sebelumnya perusahaan besar ya, ada sanksi yang besar. Kita nggak cek mau besar mau kecil siapa melanggar semua kita tindak semua, kita follow semua. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen di kantor Uni Eropa Brussels, Belgia. Pertemuan tersebut menciptakan sejumlah kesepakatan. Pertemuan dengan Presiden Uni Eropa ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, salah satunya terkait perdagangan. Bahkan Presiden Prabowo Subianto menyebut Uni Eropa tetap berperan penting bagi Indonesia. Prabowo meminta maaf karena datang ke kantor Uni Eropa pada Minggu. And I would like once again to apologize for visiting you on a Sunday. I know this is a very out of the ordinary. So this is a really great honor that you give me, and also a great sacrifice. But I think this also shows the importance that we attach to the relationship. Very important in this is always the second and the third element. The second element is to diversify our trade relationships. So this big and important political agreement on a free trade agreement with Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di sela kunjungan kerja di Belgia. Didampingi 7 Menteri Kabinet Merah Putih dan Mensesnek Prasetyo Hadi, Prabowo menyoroti penanganan cuaca ekstrim di Indonesia.
Dilakukan lewat konferensi video, rapat terbatas digelar dari Belgia untuk Ya pemirsa, dilakukan lewat konferensi video, rapat terbatas digelar dari Belgia untuk membahas berbagai isu penting dari perkembangan program sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih hingga penegakan hukum di Indonesia. Prabowo juga menekankan kesiapan pemerintah menghadapi cuaca ekstrim yang saat ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Presiden dijadwalkan melanjutkan lawatan luar negerinya ke Prancis untuk memenuhi undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin meninjau kesiapan kontingen Satgas Patriot II menjelang peringatan Bastille Day 2025 di Barak Militer Fort Vincennes, Paris. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin meninjau langsung kesiapan kontingen Satgas Patriot II menjelang peringatan Bastille Day 2025 di Barak Militer Fort Vincennes, Paris. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto turut mendampingi Menhan dalam kunjungan ini. Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan langsung kepada para prajurit yang telah menjalani rangkaian latihan terpadu selama beberapa hari terakhir di Pangkalan Militer Satori. Kontingen Indonesia akan tampil sebagai pasukan pembuka defile militer dan disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan para duta besar serta diplomat asing. Keikutsertaan Indonesia dalam ajang ini merupakan bagian dari diplomasi pertahanan sekaligus simbol penguatan kerjasama bilateral Indonesia-Prancis di bidang pertahanan. Menhan menekankan bahwa keikutsertaan Satgas Patriot II dalam acara Bastille Day di Prancis merupakan sebuah kesempatan yang sangat berharga dan kehormatan bagi Indonesia. Datang untuk menyemangati kalian dengan harapan bahwa semua langkah tindak yang kalian lakukan besok itu menunjukkan bahwa kita adalah negara yang sedang bangkit, kita adalah negara yang disiplin, dan kita adalah negara yang bermartabat di mata fora internasional. Selain memberikan penghargaan, Menhan juga melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan pasukan, memastikan bahwa setiap individu, baik prajurit maupun taruna dan taruni, dalam kondisi prima dan siap memberikan penampilan terbaik. Pemirsa, usai menikmati libur panjang bersama cucu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali ke kediaman di Kota Solo, Jawa Tengah. Kepulangan Jokowi sekaligus menjadi jawaban atas berbagai spekulasi yang sempat beredar terkait kondisi kesehatannya. Libur sekolah telah berakhir dan Jokowi yang telah merayakan liburan bersama cucu-cucunya juga kembali ke kediamannya. Begitu turun dari mobil, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini langsung disambut sejumlah warga. Tingginya antusias warga membuat Jokowi tidak langsung beristirahat dan memilih melayani warga yang sudah menunggu. Seolah tidak mau menyanyiakan kesempatan, warga pun segera menyerbu untuk bertemu langsung di kediaman. Jokowi. Liburan ini, Pak. Liburan ya, Pak. Ye. Sehat ini, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Banyak. Menurut ajudannya, mantan wali kota Solo tersebut liburan bersama cucu selama 2 minggu, termasuk ke pantai untuk bermain pasir dan naik ATV. Ya, beliau kemarin ke pantai sama cucu main pasir, beliau ikut main pasir juga, lalu naik ATV sama cucu, ada main layang-layang juga, ya memang suasananya suasana liburan. Berapa lama itu, Nek? Mungkin sekitar 2 minggu lebih ya. Kompol Sarif menambahkan tim dokter terus mendampingi untuk memantau kondisi kesehatan Jokowi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan.